Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala, yang wafat tahun 852 Hijriah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan Kitabul Hajj, pembahasan haji. Silakan dilanjut. Hadis nomor 632 ya. 31. Nah? 631. Nah, silakan. Silakan musannif rahimahullah taala. Wa Abi Tufail dari Abi Tufail radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu, beliau bertawaf di baiti di Masjidil Haram, wa yastalimu rukna bi mihjanin, dan menyentuh naun. Iya. Dan menyentuh rukun yang dimaksud di sini adalah rukun Hajar Aswad. Dan menyentuh rukun Hajar Aswad bi mihjanin dengan tongkat. Mau misalnya wa yuqabbilu, dan mencium al-mihjana, tongkat itu. Muslimun, hadis riwayat Muslim. Hadis nomor 631. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmati Allahumma amin. Wa an Abi Tufail, dari sahabat Abu Tufail radhiyallahu taala anhu. Dan sahabat Abu Tufail ini dikenal sebagai sahabat terakhir yang hidup. Jadi sahabat Abu Tufail ini namanya Amir bin Wa'ilah. Beliau ini wafatnya paling terakhir dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain. Jadi sahabat lain itu sudah wafat semua, beliau masih hidup. Sampai terakhir, sahabat terakhir yang masih hidup adalah Abu Tufail. Ya, sahabat terakhir gitu ya. Bahkan sahabat Anas sudah wafat, sahabat Anas yang terkenal umur itu ya. Tapi Abu Tufail masih hidup. Ya. Wa an Abi Tufail, dari sahabat Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti, beliau tawaf di Ka'bah, wa yastalimu rukna, dan beliau menyentuh rukun yang dimaksud adalah rukun Hajar Aswad, bi mihjanin, dengan mihjan. Ya, mihjan itu sejenis tongkat. Ya, tongkatnya Nabi. Ma'hu, yang bersama Nabi. Jadi Nabi itu biasa bawa tongkat. Wa yuqabbilu, dan beliau mencium al-mihjana, tongkat tersebut. Rawi Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka pelajaran dari hadis ini apa? Pelajaran dari hadis ini bahwasanya orang yang tidak mampu menyentuh langsung Hajar Aswad, maka bisa digantikan dengan tangan atau yang semisalnya, dengan isyarat lalu tangannya dicium. Sebagaimana sudah pernah kita singgung hal tersebut. Nah, misalkan nggak mungkin kan, maka kita cukup berisyarat dengan tangan, meskipun dari jarak yang nggak jauh. Ya, dan ini kalau misalkan terjadi waktu musim-musim ramai seperti musim haji atau Ramadan, ya, musim-musim Mekah sedang rame-ramenya, orang tawaf sedang banyak-banyaknya, itu akan sulit kita rebutan royoan angel. Maka cukup kita mensyaratkan dengan tangan, kemudian tangan itu kita cium. Nah, ini boleh. Atau mungkin kita mau tongkat, pakai tongkat, kemudian tongkat itu kita cium. Ya, berlandaskan apa? Berlandaskan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Wa Ya'la bin Umayyah, dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, tawafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqtadian, dengan menutup pundak bagian kanannya dan juga pundak bagian kirinya, di akhbara, dengan kain yang putih, hijau, akhbar hijau. Rawahul khamsah, disebutkan yang 5 illa kecuali an-Nasa'i, kecuali Nasa'i, Sahih Tirmidzi, dan Sahih At-Tirmidzi. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis nomor 632. Qala wa an Ya'la
ibni Umayyah, dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, tawaf Nabi sallallahu alaihi wasallam muttabi'an, dengan ittiba. Muttabi'an itu dengan ittiba. Nah, ittiba itu apa? Ittiba itu orang yang sedang memakai pakaian ihram atau rida ya, itu membuka pundak bagian kanan. Ya, membuka pundak bagian kanan. Ya, jadi ketika memakai pakaian ihram, pundak bagian kanan terbuka, diletakkan di bawah ketiaknya gini, diselempit nonang kelek. Tapi yang sebelah kiri tertutup. Ya. Jadi mek disampirno sing kiwa tok. Sing kanan gak disampirno. Ini namanya ittiba. Ya, namanya ittiba. Ya. Baik. Maka hadis ini si ono lanjutan. Biburdin akhbar, dengan kain burd ya, itu jenis kain ya, jenis pakaian itu ya, ridanya beliau akhdara, warna hijau. Jadi baju ihramnya Nabi itu warna hijau. Rawahul khamsah, hadis riwayat yang 5, illan Nasai, kecuali Imam Nasai, wa sahahahu Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Baik. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, disunahkan ittiba. Ittiba. Ya, nulis apa nih bahasa Indonesia? IDH ngono paling, langsung T. Ittiba. Disunahkan ittiba ini, tapi nggak semua tawaf. Disunahkan ittiba untuk tawaf umroh atau tawaf haji atau tawaf kudum. Ya, disunahkan ittiba untuk tawaf umroh atau tawaf haji atau tawaf kudum. 3 tawaf ini. Ya. Maka kalau misalkan tawafnya itu tawaf wada, ya, tawaf wada itu apa? Tawaf wong kate meninggalkan apa? Meninggal Makkah. Ya, maka ya dia tidak ada ittiba, karena secara asal dia tidak sedang ihram. Nah, tawaf wada itu wong gak ihram. Atau tawafnya tawaf sunnah biasa, pengen tawaf. Ya, karena secara asal dia tidak sedang memakai pakaian ihram. Ini pelajaran yang pertama. Ya. Pelajaran yang kedua, bahwasanya pakaian ihram tidak harus warna putih. Meskipun putih lebih afdol. Ya, putih lebih afdol, tapi apa? Tidak harus warna putih. Karena Nabi SAW ya, waktu dalam hadis ini beliau memakai pakaian ihramnya warna hijau. Jadi nggak wajib gitu maksudnya. Kalau putih ya sing asa ono Tapi yang lebih afdal memang warna putih. Baik, lanjut. Selanjutnya wa Anas, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, yang mengatakan kanan itu adalah yuhillu berihram. Iya. Minna, dari kami, al-muhillu itu yuhillu ini bertalbiyah ya. Karena adalah yuhillu bertalbiyah, minna, dari kami, al-muhillu orang yang bertalbiyah. Fala, maka tidak ada yang karahu yang mengkiranya alaihi atasnya. Wa yukabbiru, dan bertakbir. Minna, dari kami, al-mukabbiru orang yang bertakbir. Fala, maka tidak yunkaru alaihi, mengkiri atasnya. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Hadis berikutnya 633. Qala wan Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan kana yuhillu, beliau kana yuhillu, pokoknya ada yang bertalbiyah, maksudnya tetap mengucapkan labbaik Allahumma labbaik ya. Ada yang bertalbiyah minna, dari kami, al-muhillu, orang yang bertalbiyah. Fala yunkar alaihi, maka tidak diingkari atasnya. Wa yukabbiru, dan bertakbir minna, dari kami, al-mukabbiru, orang yang bertakbir. Fala yunkaru alaihi, dan tidak ada yang mengingkari. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah pada malam takbiran. Ini kita bicara jamaah haji, bukan bicara apa? Orang bukan jamaah haji ya. Ini bicara jamaah haji. Ketika malam takbir, orang jamaah haji itu baca apa?
apakah mereka tetap labbaik Allahumma labbaik utawa ganti takbiran? Ya. Maka di sini kata sahabat Anas, di waktu itu maka dari kami ada yang tetap talbiyah, tetap malam takbir itu tetap baca apa? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Ono sing ngono. Dan ada yang malam takbiran itu mereka baca takbir. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dan seterusnya. Dan tidak ada yang saling mengingkari, "Wojo talbiyah, wojo takbiran." Enggak ada. Jadi ya Nabi membiarkan, ya enggak masalah. Ya, ini namanya ikrar. Ikrar itu ada satu peristiwa di hadapannya Nabi, tapi Nabi tidak mengingkari, itu namanya ikrar. Ikrar ini juga menjadi salah satu sumber hukum. Karena secara tidak langsung Nabi menetapkan. Soal ini salah, pasti dielingno Kanjeng Nabi. Tapi kalau Nabi diem itu menunjukkan apa? Tidak ada yang salah. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita. Apa pelajarannya? Diperbolehkan pada tanggal 10 Dzulhijjah bagi jamaah haji, entah dia itu mau talbiyah atau mau takbir, boleh dua-duanya. Jadi pada tanggal 10 Dzulhijjah pada malam takbir dan ketika orang berangkat dari Arafah ke Musdalifah, maka boleh takbir, boleh apa? Boleh talbiyah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Baik, terus. Jadi selanjutnya nomor 634, Wan Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala beliau mengatakan, Ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku fit tsaqali dalam hal yang berat. Fit tsaqal, asaqal itu barang bawaan, untuk membawa barang bawaan itu. Untuk membawa barang bawaan. Atau berkata fit dha'afati untuk menjaga orang yang lemah. Iya. Min jam'in dari kumpulan semua orang. Min jam'in. Dari jam Muzdalifah. Nama Muzdalifah. Iya, jam itu Muzdalifah namanya. Di jam. Iya, di Muzdalifah gitu aja. Bilailin di malam hari. Tafaqun alaihi hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekalian dibaca hadis berikutnya. Hadis berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, dia mengatakan istadzanat izin gitu. Minta izin Saudah Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Muzdalifah, di malam di Muzdalifah, an tadfa'a qablahu, untuk membubarkan, maksudnya apa? Untuk berangkat. Untuk berangkat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakanat, dan adalah dia tabibatan, termasuk orang yang yakni sakilah, apa berat jalannya, karena lemu gitu loh, saking lemu nih, iya. Sabitatan, yakni maksudnya sakilatan, orang yang berat. Fa'adinalaha, maka diizinkan untuknya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, maka hadis yang ke-634. Qala wa'an Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau berkata, ba'atsani Rasulullah, mengutusku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi tsaqali, dalam barang bawaan. Maknanya dalam barang bawaan itu untuk menjaga. Jadi Nabi memberikan tugas kepada Ibnu Abbas untuk menjaga barang-barang bawaan. Ya. Barang-barang bawaannya Nabi, ya, dan keluarganya. Qala, atau perawinya ragu, atau dia mengatakan, beliau berkata fid dha'afati, untuk menjaga orang-orang lemah. Ya, untuk menjaga orang-orang lemah, min jam'in, ya, dari Muzdalifah atau di Muzdalifah, bilailin, di malam hari. Ya. Di malam hari. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya di sini adalah sebagian orang, ya, itu ada yang mereka sudah berangkat duluan ke Mina. Mangesu aku membahas haji wis dihapus sampai arek. Jadi kan gini ya.
kan kita masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah lah. Arafah, Musdalifah, Mina ya. Arafah itu wukuf ya kan awan. Siang hari tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari maghrib. Maghrib berangkat ke Musdalifah. Ya, maghrib itu malam takbir berarti. Maghrib berangkat ke Musdalifah. Ya, maka tadi boleh takbir, boleh talbiyah. Nah, ketika di Musdalifah seharusnya yang harus dilakukan apa? Nginep sampai subuh. Nginep sampai subuh. Di kasus ini beberapa orang, termasuk nanti hadis berikutnya itu ada Sayyidah Saudah ya, istrinya Nabi. Minta izin pada Nabi, kula mboten nginep. Tak langsung budal Mina. Soalnya nang Musdalifah gak ono tendone. Enggak ada tempat campnya. Ya. Minta izin kepada Nabi untuk apa? Berangkat menuju Mina. Wes gak usah nginep. Ya. Nah, akhirnya apa? Sahabat Ibnu Abbas disuruh menemani orang-orang yang duluan tadi. Itu maksudnya di hadis ini. Ya, untuk menjaga apa? Yang menjaga barang, dalam riwayat lain menjaga wanita yang berangkat duluan tadi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang berikutnya kita bahas karena satu pembahasan ini tentang masalah hukum mabit di Musdalifah, nginep ya. Nanti kita bahas. Wa Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, istadzanat Saudah. Saudah minta izin Rasulullah kepada Rasulullah. Saudah ini istrinya Nabi ya. Sallallahu alaihi wasallam, lailatal Musdalifah, di malam Musdalifah. Antadfa, untuk berangkat qablahu, sebelum Nabi. Maksudnya berangkat ninggalno Nabi karena Nabi harus mabit di Musdalifah. Saudah minta izin langsung bablas Mina. Ya, enggak apa? Enggak nginep. Enggak ngenteni subuh, langsung berangkat. Wa kanat sabitatan, dan Saudah ini orang yang apa? Gemuk. Ya, yakni sakilah yaitu berat, yaitu gemuk. Ya, gemuk. Ya, jadi butuh apa namanya? Butuh istirahat gitulah. Fa'adzina laha, maka Nabi mengizinkan kepada Saudah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita. Pelajaran yang pertama tentang hukum mabit di Musdalifah. Apa hukumnya mabit di Musdalifah? Para fuqaha mengatakan mabit di Musdalifah hukumnya wajib. Mabit di Musdalifah hukumnya apa? Wajib. Makna wajib itu apa? Wajib itu maknanya kalau ditinggalkan hajinya tetap sah. Kalau ditinggalkan hajinya tetap sah. Tapi bayar dam. Tapi bayar apa? Bayar dam atau denda haji karena sudah meninggalkan kewajiban haji. Ya. Damnya apa? Yang bayar damnya ya menyembelih hewan yang sah disembelih saat kurban, yaitu 1 ekor kambing ya, yang bisa disembelih. Ya, makanya tadi ada sahabat yang mereka itu tidak ikut mabit, apakah hajinya sah? Tetap sah. Ya, tetap apa? Tetap sah. Ya, namun orang yang meninggalkan kewajiban, maka di sini apa? Dia membayar dam atau denda haji. Baik. Wallahu taala alam. Ki hadisnya bab iki sampai hadis nomor pirang hadisnya? Wow, ya. Banyak ya. Sampai 33, 35 sampai 658. 38 hadis ya. Kurang 1, 2, 3. Tab ya, sampai sini ya, Mas. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam.